Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Dr. Fadia, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak bikin pipi merona, tapi penting untuk diketahui. Pertanyaannya, Dok, kalau pria menelan cairan squirting wanita, apakah aman? Kedengarannya lucu ya, tapi percayalah, pertanyaan ini muncul berkali-kali di DM saya, di komentar, bahkan ada pasien yang nanyanya sambil bisik-bisik kayak mau cerita rahasia negara. Jadi saya pikir, sudah waktunya kita bahas secara terbuka, edukatif, tapi tetap santai. Ingat, di channel ini nggak ada topik tabu kalau tujuannya edukasi. Jadi mari kita bahas panjang lebar dari ilmu anatomi, medis, psikologis, sampai mitos-mitos yang sering bikin orang salah kaprah. Jangan lupa siapkan cemilan ya, karena pembahasan ini bakal panjang banget. Apa itu squirting? Banyak orang kira squirting sama dengan pipis. Faktanya beda. Asal cairan dari kelenjar skene, letaknya dekat uretra. Komposisinya air, sedikit urea atau kreatinin, mirip urin, enzim, fruktosa, glukosa. Perbedaan dengan pelumasan vagina yang kental, bening, keluar dari dinding vagina. Studi medis. Penelitian oleh Dr. Beverly Whipple, penemu istilah G-spot, tahun 1980-an, cairan yang keluar saat orgasme bukan hanya urin. Studi Jepang 2014, ultrasound dan analisis cairan sebagian berasal dari kandung kemih, tapi juga ada kontribusi kelenjar skene. Jadi, bukan pipis murni, tapi juga bukan cairan mistis. Ada pasien wanita usia 32 tahun, datang ke saya dengan wajah panik. Katanya, "Dok, saya kok kalau bersama suami suka keluar cairan banyak banget. Apakah saya inkontinensia atau ngompol?" Setelah diperiksa, ternyata itu squirting. Saya jelaskan bahwa itu respon normal tubuh, bukan penyakit. Setelah tahu, pasien jadi lebih percaya diri, bahkan hubungannya dengan suami makin harmonis. Jadi, edukasi itu penting banget. Bayangkan, kalau setiap kali squirting dianggap ngompol. Wah, kasihan suami, bisa-bisa bawa ember ke ranjang. Padahal, ya ini respon alami tubuh. Aman atau tidak kalau tertelan? Jawaban pendek, aman, asal pasangan sehat. Cairan tubuh sama dengan tidak beracun, tidak bikin keracunan, tidak bikin muntah mendadak. Tidak ada resiko kehamilan lewat tenggorokan, itu mitos kocak. Resiko medis, sama seperti cairan tubuh lain, bisa jadi media penularan PMS atau IMS, HIV, hepatitis, gonore, klamidia. Kalau ada luka di mulut atau tenggorokan, resiko lebih tinggi. Kalau pasangan sehat dan rutin tes kesehatan, relatif aman. Jadi, kalau ada yang bilang, "Bro, hati-hati, bisa bikin hamil kalau ketelan." Itu jelas hoax. Kalau betul bisa, rumah sakit sudah penuh pasien cowok hamil 9 bulan dengan perut buncit. Manfaat atau mitos? Tidak ada manfaat medis khusus. Tidak bikin stamina naik. Tidak bikin kulit glowing. Tidak bikin umur panjang. Penjelasan ilmiah, cairan squirting bukan jamu kesehatan. Kandungannya tidak berbeda jauh dengan cairan tubuh lain. Jadi, klaim obat kuat alami hanya sugesti atau marketing abal-abal. Kalau benar bikin awet muda, klinik kecantikan pasti sudah jual. The squirting dengan botol mewah harga jutaan. Untungnya, sains bilang, nope. Resiko yang perlu diketahui. Resiko IMS tetap ada. Infeksi mulut atau tenggorokan. Pentingnya cek kesehatan sebelum melakukan aktivitas seksual yang melibatkan cairan tubuh. Tips menjaga kebersihan. Cuci area intim sebelum dan sesudah berhubungan. Jangan langsung berganti pasangan seksual. Rutin tes kesehatan 6-12 bulan sekali jika aktif secara seksual.
Pernah ada pasien pria datang dengan keluhan sariawan tak kunjung sembuh. Setelah ditanya, ternyata ia sering menelan cairan pasangannya tanpa tahu status kesehatan pasangannya. Setelah dicek, ternyata ada infeksi jamur plus klamidia. Dari sini kita belajar, bukan cairannya yang salah, tapi ketidaktahuan dan tidak pedulinya kita pada kesehatan. Perspektif psikologis dan sosial. Banyak pria penasaran karena pengaruh pornografi. Realita di dunia nyata, tiap pasangan beda-beda. Ada wanita yang bisa squirting, ada yang tidak. Jangan dijadikan standar, tidak semua wanita mengalaminya. Psikologi pasangan. Komunikasi penting, jangan memaksa pasangan. Seks adalah soal kenyamanan, bukan uji coba eksperimen laboratorium. Kalau pasangan bilang tidak nyaman, jangan dipaksa. Ingat, kita bukan lagi ngebor minyak. Kita sedang menanam bunga di taman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Panjang banget ya. Semoga kalian tetap setia mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Fadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.